Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Edwin Service di sini ya. Di sini ada HP C9 Pro ya. Ini yang punya tadinya beli di Taiwan ya. Lalu dia punya iPhone, jadi HP ini udah lama nggak dipakai. Akhirnya lupa polanya, sama yang punya di reset sendiri ya lewat recovery. Tapi akun Google-nya lupa nggak dihapus dulu. Akhirnya terpentok di sini ya, terpentok. Akhirnya terkunci akun Google ya. Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama kita siapkan adalah kita gunakan HP yang lain dulu ya. Ini HP saya ini ya. HP inilah yang biasanya untuk merekam setiap kejadian di video ini. Jadi HP saya ini yang digunakan untuk merekam di setiap video saya yang saya upload ya. Kita akan membuat sebuah pin SIM ya. Jadi kita masuk ke pengaturan keamanan. Kalau di Android ada SIM lock SIM card. Nah, SIM card kita, SIM yang tidak dipakai kalau bisa ya, kita kunci dengan pin ya. Kita buat yang mudah aja, pinnya 1 2 3 4 seperti itu. Nah, kita akan menggunakan metode SIM card ini untuk mengunlock atau membypass FRP. Tapi sebelumnya ya, HP ini masih versi 7.1 ya Androidnya ya. Kita akan upgrade dulu ke versi 8 atau versi Oreo ya. Jadi jika HP C9 Pro kalian sudah posisinya sudah Oreo Android versi 8, maka tidak usah di upgrade seperti ini ya. Ini hanya untuk Android yang versi Oreo ke bawah, versi 7 atau versi 6 ya, yang belum di upgrade ya, versi Marshmallow atau Nougat ya. Nah, ini akan saya upgrade dulu ke versi Android Oreo, karena kalau tidak di upgrade dulu maka tidak akan bisa ya, setelahnya tidak akan muncul ya. Nah, ini saya sudah ekstrak filenya. Lalu saya akan flash atau upgrade HP ini, C9 Pro ini menggunakan Odin ya, karena ini Samsung. Kita klik kanan, lalu run administrator. Buat kalian yang HP-nya sudah Oreo, lebih baik nonton aja ya. Mau di skip ke belakang langsung juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau nonton ya nggak apa-apa, sambil ngobrol ya, dengerin saya ngobrol ya. Kita masuk ke Odin mode. Ya, caranya adalah tombol home, tombol volume bawah, dan tombol power bersamaan. Seperti ini. Nah ya, setelah ini kita pencet volume atas untuk continue. Nah, di sini muncul ya tulisan-tulisan banyak ya. Di sini FRP lock on. Nah, ini ya salah satu ciri atau tanda kalau terkunci FRP ya. HP ini kita hubungkan ke komputer atau laptop kita ya. Ini menggunakan kabel data ya. Kalau HP ini sudah tipe C ya HP-nya ya. Lalu di start menu kita ketik device manager. Saya terbiasa menggunakan ini ya, device manager untuk melihat status apakah sudah terhubung atau belum, walaupun di Odin sini ya. Nah, di sini di device manager sudah ada Samsung ya. Bagi yang belum terkonek, silahkan install drivernya. Drivernya bisa di-download di deskripsi. Di Odin kita pilih BL, lalu kita browse, kita cari BL dari folder ekstrakan tadi. Ya. Selanjutnya kita tunggu ya. Lalu selanjutnya pilih AP dan kita tunggu lagi ya. Dia akan memverifikasi ya. Ini video saya percepat. Ini akan memakan waktu yang lama karena AP ini isinya adalah sistem. Jadi dia ukurannya paling besar ya. Sehingga proses loadingnya ini akan memakan waktu yang lama. Jadi ini saya percepat ya. Setelah sukses seperti ini ya, finish successfully. Kita pilih CP ya. CP ini isinya modem ya. Ketika kalian IMEI-nya hilang, flash CP-nya aja. Lalu ini ada CSC, ada home CSC, ada CSC. Kita pilih yang CSC aja. Pilih yang home juga nggak apa-apa. Itu saya juga nggak tahu kenapa maksudnya ya. Saya pernah nyoba dua-duanya tapi ya biasa aja. Pokoknya intinya yang CSC aja lah ya. Nah, ini setelah itu kita klik start dan proses flashing akan mulai atau berjalan ya. Nah, kita sambil nunggu sambil ngobrol ya. Pokoknya kalian ketika memflash Samsung ya seperti ini semua caranya ya. Samsung itu sama ya. Hanya ada satu metode ya, walaupun itu Qualcomm ataupun MediaTek ataupun Spreadtrum ya. Ya, atau Exynos ya, semua seperti ini caranya ya kalau Samsung ya. Tapi kalau Samsung nggak ada MediaTek ya. Oke.
kalian bisa download ya, download semua bahan-bahannya di link di deskripsi. Sudah saya siapkan semua di deskripsi. Ketika kalian mengalami error atau tidak bisa mendownloadnya, kalian bisa menggunakan PC atau komputer untuk mendownload ya. Nah, di sini yang terakhir adalah user data. Ini bentar lagi selesai ya. Ini video saya percepat ya, jadi jangan heran kok itu cepet banget ya, kok saya kok lama. Bukan karena lamanya ya, ini memang saya percepat ya. Lalu HP akan merestart seperti ini ya. Duh, ini HP-nya ini ngedrop ini. Jadi ya kita nanti akan sambil cas HP saya ini ya. HP saya ngedrop ini untuk yang merekamnya. Nah, setelah flashing berjalan ini akan ini ya, muncul robot seperti ini ya. Installing system update ya. Erasing, menghapus. Nah, dia ini di mode recovery ya. Dia sedang mengupgrade Androidnya, sistemnya tadinya adalah Nougat versi 7.1.1 menjadi Android Oreo ya. Ya, ini kita tinggal tunggu saja sampai proses erasing seperti ini selesai. Nah, ini saya percepat lagi ya, karena lama. Pokoknya kalian sabar aja ya kalau mengflash itu ya, jangan dikira kok punya saya kok lama, jangan-jangan punya saya gagal ya, tunggu aja ya. Kecuali kalau seharian kamu tungguin atau kalian tungguin tetap kayak gitu lah, berarti rusak. Nah, oke. Ini ya, ciri-ciri kalau dia sudah Oreo adalah tampilannya seperti ini ya. Setup home setup menunya seperti ini ya. Kita pilih bahasa Indonesia. Ini HP kan HP Taiwan ya. Taiwan itu kodenya C900Y, SMC900Y. Nah, kalau Indonesia itu F apa ya, kalau nggak salah ya. Nah, SIM yang sudah ada pinnya tadi kita masukkan seperti ini ya. Nah, metodenya seperti ini. Nah, nanti ketika dimasukkan akan meminta masukkan pin SIM, lalu kita akan cabut berbarengan dengan menekan tombol power. Nah, sehingga akan muncul notif seperti ini. Nah, inilah salahnya di sini. Tidak ada kartu SIM, kita oke saja ya. Maaf ini kameranya agak ini ya, ngeblur ya. Nah, ini tapi saya lupa belum dihubungkan ke jaringan ya. Jadi kita hubungkan dulu ke jaringan WiFi ya, atau internet ya. Kalau bisa jaringan WiFi ya, kalau nggak ada WiFi ya di hotspot pakai HP lain boleh ya. Saya hubungkan dulu ke jaringan Mas Edwin Service, nama sinyalnya ya, nama WiFi-nya. Lalu passwordnya adalah rahasia. Saya percepat ini ya. Nah, ini selanjutnya setelah terhubung kita tinggal next dulu ya. Kita akan melihat ini adalah bukti kalau HP ini masih terkunci FRP ya. Artinya ini bukan tipu-tipu ya. Ini HP-nya masih terkunci FRP. Nah, seperti ini ya. Kita kembali di menu utama, kita colokkan kartu SIM yang ada pinnya tadi, ada kuncinya tadi ya. Colokkan, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cabut SIM-nya sambil menekan tombol power bersamaan. 1 2 3. Nah, seperti ini ya. SIM-nya tercabut dan kita hidupkan, maka dia akan ke lock screen seperti ini. Nah, tidak ada kartu SIM, cabut aja ya SIM-nya, cabut aja. Ya, ini ngomongnya saya campur-campur, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya terserah saya lah, mood saya. Nah, ini di sini ada notif, kita pilih tanda lonceng di sini ya. Nah, di sini akan muncul semua status bar atau notifikasi bar. Kita ke pengaturan notifikasi ya. Selanjutnya ini adalah daftar aplikasi yang memunculkan notifikasi di status bar ya. Lalu kita pilih YouTube. Kita pilih pengaturan notifikasi dalam aplikasi. Nah, di sini ada muncul banyak menu ya. Kita cari yang history. Kok nggak ada history ini ya? History biasa. Oh, ini muncul. Mungkin karena sinyalnya jelek ya. Kita pilih history dan privasi di sini ya. Mungkin tadi karena sinyalnya jelek, jadi nggak muncul ya. Jadi harus gunakan koneksi yang bagus ya. Kita pilih persyaratan layanan YouTube yang di paling bawah ini ya. Nah, ini akan membuka sebuah browser, yaitu Samsung Browser ya. Ketika muncul seperti ini kita batal aja ya. Tadi minta update browsernya, nggak usah diupdate lah ya. Kita kan butuhnya kita bisa ngakses Google ya. Lalu kita cari Google ya, kita ketik google.com. Nah, kita buka di Google. Kita cari bahan-bahannya di Google ya. Jadi kalau khusus bahan yang ini tidak saya siapkan ya. Jadi kalian nanti akses sendiri di Google ya. Nah, di sini kita ketik add ROM bypass, add ROM bypass gitu ya.
Nah, nanti muncul yang paling atas nih banyak nih ADD Room Bypass. Nah, kita pilih yang paling atas. Di sini adalah kumpulan tools atau alat-alat atau aplikasi-aplikasi untuk membypass FRP ya. Di sini ada banyak sekali ya. Nah, di sini ada banyak. Kita tunggu, internet saya lumayan lelet ini, jadi lama ini loadingnya ya. Ya mungkin nanti kalau terlalu lama ya saya percepat ya. Nah, karena ini Androidnya versi 8 atau versi Oreo, kita download dulu Android 8.9 GAM. GAM ini adalah Google Account Manager. Nah, ini ya, kita pilih Android 8.9 GAM, Google Account Manager ya. Kita simpan. Nah, ini proses download sedang berjalan ya. Tapi di mana ngelihat downloadnya ya? Mungkin di tab sini. Oh, ternyata bukan di tab ya. Kita kembali, kita ke bookmark ya, ke bookmark. Batal ya, kita ke history di sini. Nah, di sini ada riwayat unduhan. Nah, ternyata di sini ya. Nah, oke. Setelah itu kita tinggal tunggu saja. Waduh, ada motor lewat. Suaranya ada motor lewat. Nah, ini sudah saya percepat, pokoknya sampai selesai lah ya. Kita kembali. Setelah kita download Android 8.9 GAM, kita download Quick Shortcut Maker. Ini di depan rumah saya, ini rame banget ini ya, jalan raya, jadi rame ya. Kita download Quick Shortcut Maker seperti ini ya. Ukurannya kecil jadi nggak lama ya. Yang lama itu Android GAM tadi ya, lama. Nah, selanjutnya kita install dulu yang pertama Android GAM. Kita pilih setelan, kita izinkan dari sumber ini ya. Nah, setelah itu kita install. Nah, kita tunggu ya. Jadi yang pertama adalah Android GAM dulu, lalu yang terakhir adalah Quick Shortcut Maker-nya kita install juga ya. Lalu kita buka. Nah, di sini kita akan mencari aplikasi Google Account Manager yang barusan kita install tadi. Tapi di mana tempatnya ya? Aplikasi nggak ada ya. Di mana? Ada yang tahu nggak? Ini gambarnya burak ya, karena kamera saya ini ngedrop, jadi nggak bisa dihidupin flashlightnya ya. Iya, makanya gambarnya burak ini ya. Ya, belum gajian dari YouTube, jadi belum bisa upgrade perangkat. Nah, ini dia. Kita ketik Google di sini ya, di kegiatan. Kita ketik Google. Kita pilih yang mana? Oh, ini penyiapan akun Google. Nah, penyiapan akun Google, lalu kita pilih yang ini. Oke, pengelola akun Google, dan kita pilih masuk browser ya. Ketuk ulang sandi, dan di sini ada masuk browser ya, di sini ya. Kita klik, kita pilih ya. Selanjutnya kita masukkan email dan password, terserah kalian yang punya apa ya. Nah, ini saya percepat ya. Sudah saya masukkan email dan password saya. Setelah dimasukkan, berhasil ya. Kita langsung reboot atau restart, nah, atau kita mulai ulang ya. Jadi cukup semudah itu ya. Kita masukkan lewat browser, masukkan email dan password kita. Yang ingat, terserah mau pakai email bekas atau email pinjem, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa login gitu ya. Nggak harus email yang lupa ya. Jadi email yang masih ingat yang mana terserah. Mau pinjem, mau buat email baru dari HP lain ya, terserah. Nah, setelah kita reboot, kita akan muncul di sini ya. Kita next. Ini kita biarkan tetap terhubung ke jaringan ya. Ini kita next. Selanjutnya kita centang, kita next. Nah, jadi kita harus terhubung ke jaringan. Jadi ini ya, teknik ini akan menipu sistem. Jadi bahwa akun yang kita masukkan tadi, dia akan dianggap sebagai akun yang dimasukkan sebelumnya. Ketika dia terhubung ke internet, maka dia memeriksa bahwa ini adalah akun yang valid ya. Nah, kita ikuti aja. Kita ikuti next sampai selesai, pokoknya kita next terus ya. Nah, ini lumayan lama. Ini tergantung koneksi. Jadi kalau bisa pakai koneksi yang bagus ya. Masuk ke Samsung, lewati aja, nggak usah masukkan ke Samsung. Kalau mau ya nggak apa-apa deh. Kita pilih. Sudah selesai. Iya, nongol, mantap. Ya cuma seperti itu. Tapi ya kalau nggak bisa ya pasrahkan ke counter terdekat, atau pasrahkan ke Mas Admin Service. bisa ya. Karena HP ini ya, ada ceritanya, HP ini sudah dibawa keliling satu kecamatan, nggak ada yang bisa ya. Akhirnya dia lihat pelang rumah saya kok ada namanya
Mas Edwin Service. Nah ini apa ini kok kayak yang di YouTube itu ya. Akhirnya dia ke rumah saya dan akhirnya jadi kan. Nah ini udah satu kecamatan nyerah ini HP ini ya, karena HP Taiwan, jadi sama orang-orang ditolak. Padahal ya sama saja ya, kalau kasusnya FRP sama saja ya, Taiwan, Indonesia ya sama aja. Oke, ini sudah selesai ya. HP yang tadinya satu kecamatan sudah menyerah, akhirnya kita berhasil membukanya ya. Ini sudah dicoba dipasang kartu SIM dan dia masuk, sinyal nongol ya. Selanjutnya ini ya, ini penting ini ya. Kita buka Chrome, lalu kita ke setting atau setelan, kita pilih beranda, lalu beranda ini kita rubah. Jadi alamat di beranda Chrome atau homepage-nya ini kita rubah menjadi, ini paling penting ini ya, bagian terpenting di video ini ya. Kita rubah menjadi youtube.com /Mas Edwin Service. Nah oke. Setelah itu, nah selesai. Ini penting ini ya, karena ketika kalian nanti membuka Chrome atau yang punya HP ini buka Chrome, muncul pertama halaman adalah YouTube saya. Pokoknya promosi terus. Dan kalian jangan lupa klik subscribe ya, komen, like, dan share video ini ke seluruh penjuru dunia maya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam notai. Mantap. HP C9 Pro, satu kecamatan nyerah bro. Uhuy.